Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Astin Primasari, spesialis THT-KL. Saya dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memberikan perkuliahan dengan mata kuliah Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala, dan Leher. Dengan khusus pagi ini memiliki subtopik mata kuliah yaitu gangguan pendengaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah pembekalan dengan ceramah, kemudian memberikan video pembelajaran tentang pemeriksaan pendengaran, kemudian saya memberikan assessment dan mengambil nilai dari situ menggunakan aplikasi Quizzes. Lalu pada kesempatan pagi hari ini juga saya memberikan tugas terstruktur yang harus diselesaikan saat ini juga melalui metode problem based learning. Total pembelajaran jumlah SKS-nya untuk ilmu THT adalah 2 SKS yang terdiri dari teori dan praktikum keterampilan, di mana kita kenal dengan skill lab, dan itu dilaksanakan secara terpisah oleh dosen pengampu yang lain. Tim dosen pengampu yang terlibat pada mata kuliah ini adalah saya sendiri, Dr. Astin Primasari, spesialis THT-KL, dan Dr. Wahyu Budi Martono, spesialis THT-KL MSI Med. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah ilmu THT adalah di akhir semester mahasiswa diharapkan mampu mengelola pasien dengan kelainan bidang THT, kemudian mahasiswa mampu mengintegrasikan keterampilan pemeriksaan fisik THT, kemudian mahasiswa mampu membangun profesionalisme dalam pengelolaan pasien THT berdasarkan standar kompetensi atau SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012. Khusus untuk sub CPMK pada pagi hari ini adalah mahasiswa mampu mendiagnosis gangguan pendengaran, mampu menjelaskan rencana tata laksana, dan mampu melakukan edukasi secara tepat kepada pasien. Ruang lingkup materi yang akan saya berikan adalah review tentang fisiologi pendengaran, di mana materi ini sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pemeriksaan pendengaran menggunakan alat yang sederhana yaitu garpu tala. Kemudian pengenalan tentang penyakit-penyakit gangguan pendengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pagi hari ini kita akan kuliah tentang gangguan pendengaran. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, tak lupa kita bersyukur atas rahmat Allah kita dipertemukan di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua sehat ya? Alhamdulillah ya. Oke. Untuk pagi hari ini akan saya berikan materi tentang gangguan pendengaran, slide. Dengan tujuan pembelajarannya adalah adik-adik harus mampu untuk mendiagnosis, kemudian melakukan rencana tata laksana tentang penyakit-penyakit akibat gangguan pendengaran. Ya, saya mengulang sedikit tentang fungsi telinga adalah untuk pendengaran dan untuk keseimbangan. Kemarin kita sudah bahas ya, slide. Di mana dilakukan oleh sistem konduksi yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga dalam berfungsi untuk pendengaran dan keseimbangan. Slide. Ini harus hafal ya. Intensitas suara yang bisa didengar adalah sekian. Karena jika intensitasnya lebih tinggi atau lebih rendah, maka manusia tidak akan mampu mendengar. Slide. Ya, ini adalah proses pendengar. Mulai yang atas adalah air conduction atau hantaran udara, kemudian yang bawah adalah bone conduction. Perbedaannya adalah di mana bone conduction itu sumber suara langsung diletakkan di mastoid. Oke. Kemudian kalau air conduction sumber suara di depan telinga. Slide. Ya, slide lagi. Ya, ada mekanisme impedance matching yang harus adik-adik ketahui bahwa di sini energi suara yang hantarkan dari sumber suara, semisal ini adalah lonceng, maka dia akan berkurang energinya ketika dipersepsikan oleh otak. Maka telinga kita mempunyai mekanisme impedance matching untuk memperbesar energi getaran sehingga kita bisa mendengar dengan tepat. Slide.
Oke. Salah satu impedance matching adalah mekanisme ungkit oleh osikula auditiva, malleus inclus dan stapes. Slide. Dan mekanisme hidrolik adalah perbandingan antara luas membran timpani dengan foramen ovale. Foramen ovale apa, Dik? Kemarin? Tempat pelekatan kaki stapes. Ya, slide. Oke. Kemudian fungsi fisiologi pendengaran adalah transmisi dan transduksi. Transmisi apa? Hantaran energi getaran dari luar atau dari sumber suara menuju ke koklea. Kemudian kalau yang satunya slide, transduksi adalah perubahan energi getaran menjadi energi listrik yang akan dinaikkan ke otak sehingga kita bisa mendengar. Slide. Oke, oleh organon korti. Sudah tahu ya, kemarin anatomi sudah saya jelaskan, fisiologi juga sudah pernah. Slide. Ya, ini adalah tentang pendengaran manusia. Slide. Ya, lagi. Ya, slide lagi. Di sini adalah menunjukkan bahwa kalau suara dengan intensitas 0 sampai 20 desibel manusia bisa mendengar, maka fungsi pendengarannya masih normal. Apabila dia hanya mampu mendengar suara dengan intensitas, contohnya di sini adalah 90 desibel ini. Contohnya pada alat-alat berat. Di bawah 90 desibel dia tidak bisa mendengar, berarti dia tuli sangat berat. Paham ya? Jadi untuk ketulian atau kurang pendengaran itu ada derajatnya, yaitu normal, ringan, sedang, berat, dan profound atau sangat berat. Itu tergantung dari hasil pemeriksaan audiometrinya. Slide. Ya, bagaimana cara memeriksa secara sederhana untuk tahu adanya gangguan pendengaran? Di sini saya akan memunculkan video pemeriksaan uji pendengaran dengan menggunakan garpu tala. Perhatikan cara memegang garpu tala ya. Tes garpu tala digunakan untuk menilai kurang pendengaran. Garpu tala yang dipakai dengan frekuensi 512 Hz. Itu adalah video bagaimana cara memeriksa pendengaran dengan uji garpu tala. Saya rasa di Skillab sudah ya, Dek ya. Sudah pernah melakukan Rine, Weber dan Swabah kan ya? Ya, slide Mbak. Ya, di sini boleh saya resume. Jadi ada 3 tes utama pada garpu tala, di mana keduanya ini adalah prinsipnya membandingkan AC dengan BC pada pasiennya. Jadi kalau Rine itu membandingkan AC dan BC pasien telinga satu sisi, pasiennya saja. Kemudian kalau Weber membandingkan lateralisasi dari pasiennya. Sedangkan Swabah itu membandingkan BC dari pemeriksa dengan pasiennya. Saya mau tanya ya, Dek. Di sini ada istilah Rine positif. Ada yang tahu Rine positif artinya apa? Bisa Mbak? Rine positif artinya apa? AC titik-titik BC. Sama? Oke. Sebelah sana Rine positif, temannya di sana berkata bahwa Rine positif adalah AC sama dengan BC. Artinya AC kanan pasien sama dengan BC kanan pasien. Mas, setuju nggak Mas? Rine positif artinya sama, AC dan BC-nya sama. Setuju nggak Mas? Ya silakan Mas. Sini berdiri. Ya. Namanya siapa? Ya, duduk aja boleh. Saya dengan nama saya Rizky Amanullah dengan name 22 Ya. Jadi untuk tes renal kalau positif itu air filtrasinya lebih besar daripada gold conditionnya. Itu bisa diajukan normal atau kalau tidak SNR. Ya, betul ya. Jadi Rine positif itu artinya AC lebih besar daripada BC. Apa yang dimaksud lebih besar? Yaitu ketika garpu tala diletakkan di AC kanan, dia masih mendengar.
Kemudian sampai dia tidak mendengar, pindahkan ke BC kanannya pasien, sudah tidak mendengar. Lakukan sebaliknya, BC dulu sampai tidak mendengar, kemudian AC masih mendengar. Itu artinya AC lebih besar dari BC. Kemudian tetap harus dilanjutkan dengan swabah. Di sini ambillah kita mengambil contohnya normal ya. Swabah sama dengan pemeriksa. Artinya ketika bone conduction, pasien dulu ditempelkan bone conduction yang kanan sampai dia tidak mendengar. Kemudian kita tempelkan ke kita, di mana kita adalah pemeriksa yang harus normal. Harusnya kita juga tidak mendengar. Itu normalnya. Lalu bagaimana yang disebut swabah memanjang dan memendek? Ada yang tahu? Siapa yang menjadi volunteer? Bagaimana taunya? Apa yang disebut swabah memanjang dan memendek? Kalau memanjang itu pasien sudah tidak mendengar, pasien tetap mendengar tapi pada pemeriksa dia tidak mendengar. Ya, betul ya. Kita berikan aplaus, Dek, karena di sini untuk swabah, oke. Untuk swabah ini memang cukup membingungkan. Definisinya adalah siapa yang memanjang dan siapa yang memendek, yang jadikan patokan adalah telinga pasiennya. Ingat ya, kata kuncinya adalah telinga pasiennya. Betul ya, Mbak ya? Mbak siapa? Iza ya? Oh, iya, Mbak Iza. Makasih ya, Mbak Iza. Jadi yang memanjang itu ketika pasien masih mendengar, sementara kita sudah tidak mendengar. Padahal kita normal. Kalau memendek, pasien sudah tidak mendengar, padahal kita masih mendengar. Oke, di situ kita katakan swabah memanjang atau memendek. Ya, kembali ke yang tadi. Apabila satu pasien rina positif, kemudian tidak ada lateralisasi dan swabahnya sama dengan pemeriksa, maka telinganya adalah normal. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Slide. Ya, untuk alat ukur gangguan pendengaran yang kedua adalah menggunakan instrumen, yaitu audiometer. Pemeriksaannya adalah audiometri. Slide. Di sini lebih lengkap ya, slide. Alatnya seperti ini, audiometri. Jadi ada chamber box atau masuk ke dalam kotak yang kedap suara. Pasien ada di dalam, kemudian ini pemeriksanya di luar. Pemeriksa akan memberikan impuls getaran dengan intensitas yang frekuensi yang sudah terukur di dalam sistem komputer, kemudian akan dipersepsikan mendengar atau tidak oleh pasiennya. Pasien akan memencet lampu indikator ketika dia mendengar dengan suara terpelan, maka dari situ kita akan mencatat berapa intensitas paling pelan yang bisa dia dengarkan. Ya, ini adalah simbol-simbol bagaimana mencatatnya. Yang harus diketahui adalah merah adalah yang telinga kanan, kemudian kiri adalah telinga warna biru untuk telinga kiri. Kemudian untuk air conduction simbolnya adalah bulat dan silang. Kemudian bone conduction adalah tanda kurang dari dan lebih dari. Slide lagi. Ya, ini adalah interpretasi hasil pemeriksaan audiometri. Bentuknya seperti ini ya, Dek ya. Saya bantu membaca. Ini adalah pada telinga kanan yang berwarna merah. Ini kita periksa air conduction saja, bulat-bulat ya. Di sini semuanya rata-rata ada di atas garis 20, ya kan? Maka telinga kanan pasien ini adalah normal. Yang kedua, pada yang berwarna biru, tanda silang. Rata-rata intensitas dari rata-rata keseluruhan adalah di atas angka 20. Kalau dihitung dengan rumus, rata-ratanya kurang dari 20, maka dia pendengarannya kiri normal. Maka ketika membaca audiogram seperti ini, pasien tersebut apakah menderita gangguan pendengaran? Tidak. Jadi pendengarannya normal. Ya, paham sampai di sini ya? Sebelum masuk ke tugas terstruktur, saya punya assessment di mana ini akan saya masukkan ke dalam penilaian individu masing-masing. Silahkan dibuka link quizzes yang sudah saya share di grup adik-adik. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya. Sekarang saya mau membuka diskusi. Siapa yang akan bertanya? Silakan, cewek. Perkenalkan, saya Nadia Putri dengan nomor 02012226. Isi pertanyaan data
terkait materi hari ini yang sudah Bapak jelaskan. Untuk kasus yang pertama itu ada presbikusis dan otositas itu kan di dalam tata laksananya diperlukan alat bantu pendengaran. Apakah setelah dipasang alat bantu pendengaran pasien akan mendengar secara kembali seperti semula atau tidak? Jawab saja iya ke pasiennya. Jawab dulu iya. Karena untuk memotivasi pasien supaya mau menggunakan alat bantu dengar. Karena dia datang dengan gangguan komunikasi, pasti sudah kepayahan dengan komunikasi dengan orang rumah. Dan itu akan menimbulkan gangguan sosial juga dengan orang di sekitarnya, tetangga, kumpulan sosialnya dan sebagainya. Namun, apakah itu memang betul-betul mengembalikan fungsi pendengaran? Tergantung dari derajatnya. Jadi orang dengan derajat profon itu tidak akan kembali normal menggunakan alat bantu dengar ya. Ketika seseorang tersebut kurang pendengarannya derajat berat, masih bisa kembali normal ketika menggunakan alat bantu. Kemudian ketika derajat sedang, masih bisa berkomunikasi dengan normal, apalagi derajat ringan. Jadi jawabannya yang sesungguhnya adalah tergantung kepada derajat ketuliannya. Apakah menggunakan alat bantu dengar itu harus 2 atau boleh 1? Idealnya adalah 2 ya, kanan dan kiri sesuai dengan telinga mana yang tuli. Namun karena harganya cukup tinggi, harganya itu paling murah 5 juta memang ya. Maka biasanya pasien sudah bisa berkomunikasi dengan keluarga itu sudah cukup menggunakan 1 alat bantu. Saya berikan tugas. Jadi saya bagi kelompok sudah pernah kita tentukan kemarin ya. Oke, silakan saya beri waktu cukup 5 menit untuk berdiskusi. Jadi saya bacakan kasusnya ya. Sediakan selembar kertas, kemudian ditulis tangan saja, 1 orang cukup menulis, nanti dikumpulkan ke saya. Saya akan memandu diskusinya secara singkat ya. Oke, mohon tenang dulu deh ya. Pertanyaannya adalah problem based learning, yaitu kita belajar dari kasus di mana seorang laki-laki usia 65 tahun datang ke klinik Anda dengan keluhan kurang pendengaran pada kedua telinga sejak 1 bulan ini. Keluhan makin memberat sampai mengganggu komunikasi. Kemudian tidak ada keluhan vertigo atau pusing berputar. Riwayat sakit telinga sebelumnya juga disangkal. Tugas masing-masing hanya singkat, 1 kelompok membuat 1 tugas. Mohon dikerjakan sekarang. Regulasi sendiri pasien kan berusia 65 tahun nanti pengetahuan dari mengenai keluhannya ini kurang tahu, jadi kita kasih tahu dulu juga mengenai keluhan yang kita pasien itu apa, sebabnya itu apa. Jadi pada khusus ini adalah pendengaran yang diakibatkan oleh peningkatan usia. Jadi pasien kita bahwa Ya, untuk semuanya terima kasih ya Dea. Sudah bisa tercapai tujuan pembelajaran hari ini. Adik-adik sudah memahami dan bisa menginterpretasikan kasus tentang gangguan pendengaran yang berawal dari suatu kasus, sehingga adik-adik bisa melakukan rencana tata laksana secara komprehensif sampai ke edukasi yang tepat kepada pasien. Sedikit saya simpulkan bahwa sebagai seorang dokter di klinik keluarga nanti ya fase ke-1 dulu ya, kita berbicara sebagai adik-adik sebagai dokter umum dulu, harus mewaspadai adanya kelainan, adanya gangguan pendengaran yang muncul dari banyak pasien dengan berbagai macam gejala, dan harus bisa mendiagnosis secara dini ya, deteksi dini gangguan pendengaran sangat penting untuk mencegah progresivitas atau keparahan dari ketulian seorang pasien, sehingga menyelamatkan masa depan pasien tersebut supaya telinganya menjadi tetap bisa mendengar dengan kondisi maksimal optimalnya, sehingga
kualitas hidup masing-masing pasien akan menjadi tidak menurun atau bahkan tetap baik. Begitu ya. Baik, terima kasih banyak atas diskusinya, atas semua tugas yang sudah dikerjakan. Semoga apa yang sudah kita pelajari membawa manfaat. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Mari kita tutup untuk kegiatan kuliah hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan perkuliahan di pagi hari ini sudah terlaksana dengan cukup baik. Kegiatan ceramah, mahasiswa sudah menyimak dengan baik, mendengarkan. Kemudian asesmen sudah dikerjakan semua mahasiswa dengan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian untuk capaian sub CPMK pada pagi hari ini sudah tercapai. Adik-adik mahasiswa sudah mengerjakan tugas terstruktur dan melakukan diskusi secara singkat berdasarkan problem based learning, di mana mereka sudah mampu mendiagnosis gangguan pendengaran, mampu menjelaskan rencana tata laksana, dan mampu melakukan edukasi secara tepat dan secara lengkap. Demikian kegiatan perkuliahan dari saya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sejawat semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.